hak kita minta sama Allah. Islam itu kalau disederhanakan 2 kalimat saja, memberi kepada makhluk, meminta kepada Allah. Allah. Tunaikan hak orang lain, hak kita minta sama Allah. Tunaikan haknya istri, hak kita minta sama Allah. Tunaikan hak suami, hak istri minta sama Allah. Kalau kita sesatnya mau kurafat, itu tanda sedikit ilmu dia, tanda sedikitnya kitab yang dia baca, tanda sedikitnya majelis yang dia kunjungi, tanda sedikitnya guru yang dia jumpai. Karena kalau orang banyak gurunya, dia akan luas dalam memandang semua perbedaan-perbedaan pendapat. Orang kalau tinggi ilmunya, mudah dia terima perbedaan. Paham ya? Nah, jadi sunnah itu banyak. Sunnah Nabi itu 18.000 jenisnya. Kunut subuh itu sunnah. Kata siapa? Kata Imam Syafi'i. Tidak kunut subuh itu sunnah. Kata siapa? Imam Hanafi. Dia tak baca kunut subuh. Jadi perbedaan-perbedaan itu biasa saja. Tidak saling bertentang. Ini kaidah kita beragama nih ya. Kaidah beragama ini. Kalau saya punya dalil, antum punya dalil. Saya punya dalil, antum punya dalil. Berarti kita saling menghormati. Saya punya dalil, Ari nggak punya dalil. Berarti antum ikut ana. Antum punya dalil, saya nggak punya dalil. Saya ikut antum. Kalau kita berdua sama-sama nggak punya dalil, mari kita berjalan mencari dalil, mencari ilmu. Begitu kaidahnya, bukan saling mengkafirkan. Tugas kita hari ini mau mengislamkan orang kafir, bukan mengkafirkan orang Islam. Tugas kita hari ini mensunnahkan alul bid'ah, bukan membid'ah-bid'ahkan alul sunnah. Iko ndak baciri muncuang tu. Dia sebab yang bid'ah saseang dia. Benar aku orang seduanya masuk surga. Ada orang mereka rukiah ko. Di rukiah ko semua kadang ada digisah telingo itu. Banyak aja yang komen-komen misalnya share-share tentang itu langsung dalilnya apa komen kok bid'ah komen kok dalilnya hadisnya doif ya kayak gitu lah Ustaz. Iko kadang-kadang itu bang kayak gini deh. Ketika ulama menyampaikan ilmu, ulama menyampaikan satu ayat atau hadis, kita sebagai orang awam, apa tugas kita? Sami'na wa ata'na. Setan. Nah, kalau belum tahu, belum paham, jangan langsung diterima, jangan langsung ditolak. Tapi jangan komplain, jangan bertanya. Hari ini seperti orang sakit. Ada orang sakit datang ke dokter. Dok, saya sakit ini, apa solusinya dok? Kata dokter, bapak makan ini pak. Nah nih, sakit ini, makan obat ini 3 kali sehari ya, ini obat ini. Pasien yang betul, pasien yang beradab, dia tidak tanya, dia makan. Karena itu resep dari dokter. Tapi ada pasien yang kurang ajar. Utana do. Ya, gini resep dari dokter. Tanya ke dokter. Dok, ini sohe dok. Oh, BO dok. Kalau awal jadi dokter tuh namo ya. Hah? Masih ya. Gua mati selang ya itu kan. Ini apa tanya? Lagi jawaban. Kita lagi jawabannya tanya li sohe tuh. Nya minta ube, lagi ube. Aja jawab kalau nak sohe ube gua dah makan dong bang. Baca itu sumber ube itu. Itu ke pabrik gua cek lo asal usulnya kan. Cepat itu keburu. Makan selalu ube itu. Nah, jadi ulama gua perlu dimuliakan. Ulama gua warisatul anbiya, pewaris Nabi. Warisan orang kaya saya jago bang muliakan. Apalagi warisan Nabi, warisan Rasulullah SAW. Hari ini banyak ulama dilecehkan. Yes, Dia melecehkan orang-orang baru mengaji. Orang baru mengaji. Baru sekali 2 kali ikut pengajian dia nyosor surganya, orang suruh surga. Ada orang itu. Anyo kapiannya lo buya kok ustaz kan. Ustaz kok doktor kok. Bayangan tuh mari, sekelas Ustaz Abdul Somad, profesor doktor. Nggak main-main sih. Dikasih dapat gelar profesor di Brunei. Nah, dokternya beliau tuh dari Maroko sana. Dari mana? Dari Libya. Di mana terakhir beliau? Dari Sudan. Dokternya beliau. Aduh, anak-anak baru mengaji, wah. Baru mengaji petang gor. Mengalu tuh di share ceramah Ustaz Somad tuh ya. Itu namanya subhat aja. Allahu Akbar. Kelas 2 di muka tuh awak tunggu muncul. Ciri muncul namanya. Kata Bu Yamka, kalau ulama dinistakan, kalau agama dinistakan, kau tidak marah, ganti baju dengan kain kafan. Jadi nak ulama, jadi tak cocok diam sih.
Ustaz Abdul Somad, UAS, Ustaz Ahli Subhat katanya. Wah, ada tuh pernah lihat. Pernah waktu di Instagram orang buat status mulai itu. Kata-katain. Kadang muka Ustaz dicoret-coret dulu nak Ustaz. Pernah jo hari celia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi awak, anak-anak awak, keluarga awak dari kelompok sesek kau. Amin ya Allah. Bukan aja mencaci maki ulama caci maki. Habib Umar dia caci maki. Pokok kalau nak buyanya, nak ustaznya dah. Mudah-mudahan Minangkabau negari awak Allah lindungi daripada kepaman mereka. Itu di masalahnya Ustaz. Adab tuh sampai ndak ada terhadap ulama, sampai awak berani mengata-ngatai ulama, bisa mencoret-coret kayak wajah Ustaz dulu pernah beberapa kasus awak lihat. Padahal lawas ada hari kalau buat wajah awak coret agak dostonya. Oh, ada ulama. Kok wajah ulamanya coretnya bayu. Masya Allah. Subhanallah. Waalaikumsalam. Ya. Jadi penting bang. Adab ini di atas segala-galanya. Tidak ada iman tanpa adab. Tidak ada Islam tanpa akhlak. Tidak ada amal tanpa akhlak. Akhlak ini utama. Nah, tapi pernah dapat nasihat daripada seorang ulama dibilang gitu. Kalau kamu ketemu orang kayak gitu, ngajak-ngajak berantem aja kerjanya kan, ngajak debat aja kerjanya, itu wajar, maklumi, karena dia baru belajar. Orang kalau baru belajar orang baru belajar silat ya, semua orang diajak sparring sama dia. Baru tahu 1 jurus 2 jurus kan, semua orang diajak berantem sama dia. Tapi kalau pendekar yang betulan, dia hati-hati. Dia hati-hati betul, jangan sampai nanti orang kena tangan dia pingsan kan. Saya jadi sama Masya Allah, ya Ustaz dulu. Al-adab betul ilm, betul. Masya Allah. Alfi Al-Fandi, Masya Allah ya Syekh. Masya Allah. Ini guru kita. Ini ada kelompok-kelompok itu, Bib, ya Syekh. Yang soal adab. Kalau kita dicaci maki, tidak apa-apa. Memang kita pantas dicaci maki. Tapi ulama sih. Nah, maka orang-orang awak di Info Padang ya, tolong jago adab ke ulama. Kalau orang menghina ulama, jangan bermimpi anakmu jadi ulama. Yang berharap muliakan ulama. Allah ini melukai kekasih Allah, berarti melukai Allah betul. Subhanallah. Subhanallah. I love you. Dengan kondisi kini Ustaz, banyaknya yang seperti itu. Abidar lagi. Ini Abidar, Masya Allah. Abidar nih putra almarhum. Jadi gini, adab itu di atas segala galanya. Kalau ilmu, iblis lebih berilmu dari kita. Iblis itu dilaknat itu bukan karena dia bodoh, bukan, tapi sombong karena ilmunya. Maka siapa saja yang sombong karena ilmu, nanti dia akan dikumpulkan dengan iblis di jahanam. Jangan sombong. Siapa yang sombong karena kekuasaannya, dia akan kumpul dengan Fir'aun laknatullah alaih. Siapa yang sombong karena hartanya, dia akan dikumpulkan dengan Qarun laknatullah alaih. Tawaduklah. Siapa orang tawadu itu? Orang yang keluar dari rumahnya dan dia menganggap semua orang yang dia jumpai lebih baik dari dia. Itu orang tawadu. Orang tawadu itu adalah orang yang menganggap diri dia orang paling hina di dunia, orang yang paling parah di dunia ini. Pokoknya orang lain baik semua. Lihat orang tua lebih baik dari saya. Kenapa? Pak itu lebih duluan beramal soleh dari awal. Pasti pahala Pak itu lebih baik daripada pahala awal. Biar anak muda katakan adik-adik itu lebih baik dari saya. Kenapa? Saya lebih dulu bermaksiat daripada dia. Pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa dia. Begitu. Maka teman-teman sekalian, tolong diucapkan, ditulis kalimat ini. Tolong ditulis kalimat sederhana ini. Semua yang mendengarkan surat saya, tolong tuliskan kalimat ini. Sebaik-baik saya lebih baik orang lain. Coba diikuti. Sebaik-baik saya masih lebih baik orang lain. Ya, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Seburuk-buruk orang lain masih lebih buruk saya. Iya. Coba ditulis kalimatnya, Bang. Seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Nah, jadi bagaimana pendapat Ustaz tentang guru kami yang ditahan lagi dan imam besar kita di alam? Kita doa saja. Kembali lagi kita muhasabah diri kita. Apa maksud Allah? Apa yang terjadi? Apa kesalahan kita? Kenapa bisa ini begitu ya? Kalau untuk menyalah-nyalahkan orang lain itu mudah saja, anak kecil juga bisa. Sekarang saatnya kita umat Islam itu untuk lebih dewasa lagi, mencari kesalahan kita. Apa kesalahan saya? Kenapa nusrah Allah tidak turun? Kenapa kita tidak diberikan kemenangan oleh Allah SWT? Apa masalahnya? Nah, jadi yang perlu kita pelajari hari ini adalah bagaimana kita semua belajar menyalah-nyalahkan diri kita.
Karena untuk menyalahkan orang lain nggak perlu belajar, anak kecil juga bisa. Ya, jadi sikap saya gitu. Terjadi ada masalah, siapa yang salah? Saya. Menyalahkan orang itu mudah, Bang. Anak kita nggak taat, siapa yang salah? Saya yang salah, saya tak pandai mendidik dia. Istri nggak taat, saya yang salah. Kenapa istri nggak taat? Mungkin saya nggak taat juga sama Allah, maka Allah ngebuat istri saya melawan saya. Begitu. Jadi kalau ditanya orang siapa yang salah, jawabannya siapa? Jawabannya apa? Salah. Saya yang salah. Karena saya. Ayo teman-teman tulis, siapa yang salah? Saya. Nah, coba komen. Berani nggak kalian katakan kalau saya salah? Saya yang salah. Orang lain cuma benar aja, saya yang salah. Hinakan dirimu sehina-hinanya sampai orang-orang tidak mampu lagi menghinamu. Rendahkan dirimu serendah-rendahnya sampai tak ada orang yang mampu merendahkan. Begitu. Kalau ada orang ya, siapa yang salah? Saya yang salah. Nah, kenapa terjadi begini nih? Siapa yang salah? Saya yang salah. Bukan kita. Kalau kita mesti nyalain orang. Saya yang salah. PKI yang buat kita berantem semua. Jangan salahkan PKI, salahkan saya. Jokowi lo salah. Kenapa harus Jokowi yang salahkan? Saya yang salah. Aduh, saya yang salah. Makasih saya yang salah. Kenapa jadi begini? Kenapa begini? Saya yang salah. Untuk menyalahkan orang lain, anak kecil juga bisa. Ya, yang perlu kita pelajari bagaimana cara menyalahkan diri sendiri. Oh, ada orang mabuk-mabuk di depan rumah saya itu, Bang. Mabuk, nggak sholat, dia mabuk, dia itu. Siapa yang salah? Saya yang salah, karena tidak mengajak dia dan mengingatkan dia. Iya. Kenapa rezimnya begini? Siapa yang salah? Saya yang salah. Bukan rezim yang salah, bukan siapa-siapa yang salah, saya yang salah. Rasulullah SAW ketika di Taif, dilempar batu berdarah-darah Nabi SAW. Nabi tidak mengadukan kesalahan orang Taif. Apa yang Nabi adu? Kesalahan diri beliau. Saya yang salah, ya Allah. Saya tak pandai berdakwah. Itu contoh dari Nabi. Nabi tak menyalahkan orang Taif. Datang malaikat menawarkan, aku angkat 2 gunung ini ya Rasulullah, aku hancurkan Taif. Tapi apa kata Nabi? Tidak, jangan. Jangan, saya yang salah. Kalau mereka ada terima Islam, mudah-mudahan anak cucu mereka yang terima Islam. Subhanallah ya. Jadi begitu, Bang. Kita keluar dakwah, ikut khuruj fisabilillah, kita hidup di majlis, duduk di majlis-majlis para ulama, duduk di majlis-majlis zikir. Untuk apa? Untuk belajar sifat. Karena Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang memiliki sifat. Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang memiliki sifat baik. Coba baca Al-Qur'an. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Innallaha ma'al muhsinin. Allah bersama dengan orang-orang yang baik, berbuat baik. Dan orang yang bertawakal dan sebagainya. Masya Allah. Subhanallah, aku berdoa kepada agar keluar dari keturunan mereka menyembah Allah dari tulang sulbinya. Betul, itu doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang Taif yang jelas-jelas melempar beliau, menzalimi beliau dengan batu. Hari ini kita belum diapa-apain, udah doa laknat sama Allah. Antum tahu nggak ketika Nabi SAW mendengar kabar, ini akhlak Nabi, ini akhlak Rasulullah SAW. Ketika Nabi mendengar kabar pamannya yang tercinta Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu dibunuh. Siapa yang membunuh? Wahsy. Nabi menangis. Menangis, sambil menangis dari mata Nabi angkat tangan, ya Allah, beri hidayah Wahsy. Dia tak laknat Wahsy. Orang yang telah membunuh pamannya. Kemudian satu orang mengabarkan, ya Rasulullah, jantungnya Sayyidina Hamzah disobek, kemudian dikunyah sama Hindun, ini Abu Sufyan, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi ketika mendengar jantung Nabi yang dikunyah sama Hindun? Ya Allah, beri hidayah Hindun, ya Allah. Beri hidayah Hindun. Akhlak ini yang jarang disampaikan hari ini. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Akhirnya apa? Wahsy dapat hidayah masuk Islam. Hindun dapat hidayah masuk Islam ketika Fathul Makkah. Subhanallah. Jadi kalau hanya untuk menyerahkan kau salah, anak kecil juga bisa. Siapa yang salah? Saya yang salah. Saya tak bisa menyampaikan agama dengan baik. Kenapa dia nggak ke masjid? Saya yang salah. Mungkin dia nggak ke masjid gara-gara saya ada di masjid, Bang. Dia nggak suka lihat muka saya mungkin. Akhlak saya tak baik. Saya kalau ngomong nyakitin hati orang aja. Nah, saya yang salah. Maka mulai hari ini kita semua islah diri kita, perbaiki diri kita. Perbaiki diri kita. Dari mana mulai perbaikan itu? Perbaiki lisan. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida.
Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Seluruh ulama ahli tafsir menjelaskan qaulan sadida itu maknanya apa? La ilaha illallah. Dakwahkan hikmah ini. Kalau kau ucapkan la ilaha illallah, apa janji Allah? Yuslih lakum a'malakum. Maka aku akan perbaiki dirimu dan amalmu. Janji Allah. Perbaiki lisan, Allah perbaiki hati. Kalau kita mau memperbaiki hati kita, perbaiki lisan. Mau bersihkan lisan. Kalau tidak bicara yang baik, diam saja lah, Bang. Udahlah. Ngapain bicara, ngapain gunjing-gunjing orang, ngapain bicara-bicara orang. Nggak usah lah. Nah, masih banyak. Cukuplah aib-aibmu menghentikan lisanmu untuk berbicara tentang aib orang lain. Cukuplah aib-aibmu menghentikan lisanmu untuk berbicara tentang aib orang lain. Inilah, sama-sama perbaiki diri. Muliakan orang lain. Kalau kita memuliakan orang lain, maka kita semua akan jadi orang mulia. Ikramul muslimin. Tapi kalau semua ingin dimuliakan, contohnya Ri, saya pengen dimuliakan, Ari pengen dimuliakan. Yang memuliakan siapa? Nggak ada. Akhirnya kita berdua menjadi orang hina karena tidak ada yang memuliakan. Coba kalau kita saling memuliakan. Saya memuliakan antum. Antum memuliakan saya. Maka saya jadi orang mulia, antum jadi orang mulia. Betul nggak? Betul, Ustaz. Nah, sekarang ikramul muslimin itu dihidupkan lagi. Muliakan saudara muslim. Tunaikan haknya orang, hak kita minta sama Allah. Islam itu kalau disederhanakan 2 kalimat saja. Memberi kepada makhluk, meminta kepada Allah. Allah. Tunaikan hak orang lain, hak kita minta sama Allah. Tunaikan haknya istri, hak kita minta sama Allah. Tunaikan hak suami, hak istri minta sama Allah. Kalau kita pejabat, tunaikan hak rakyat, hak kita minta sama Allah. Kalau kita rakyat, tunaikan haknya pejabat, hak kita minta sama Allah. Kayak sekarang nih, pemerintah menyuruh kita PSBB. Umat Islam taat. Masjid kosong sekarang dikosongkan, nggak apa-apa. Taat saja. Haknya pemerintah kita tunaikan. Hak kita, ya Allah, aku pengen sholat di masjid, ya Allah. Aku ingin, ya Allah, itu hak kita. Minta sama Allah. Muliakan, mudahkan kami, ya Allah. Berikan kita pahala sholat di masjid, ya Allah. Jadi, kita nggak usah ngelawan-ngelawan. Kita nggak usah macam-macam lah. Jadi, teman-teman, boleh deh. Tunda mudi ya. Jangan pulang dulu deh. Orang-orang di kampung yang dirantau. Ikut arahan pemerintah. Lah, iyo-iyoan salah. Iyo-iyoan salah. Selamat. Nah, malah itu cukup panjang, Pijaru itu dingin lama, ngercuk masuk Pijaru, di rawa situ kan, masuk Pijaru rawa itu kan, jadi begitu, Masya Allah. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Boleh apa lagi? Silakan, boleh bertanya. Ya, Ustaz. Ada panduan sholat id di tengah wabah ini nggak, Ustaz? Ada yang nanya, Ustaz. Panduan apa? Panduan sholat id di tengah wabah. Kan ada imbauan untuk sholat id di rumah, Ustaz. Iya, kalau memang di kampung sana. Kalau di kampung sana tuh lah ada orang mati. Lah ada orang korban corona lah tuh. Ikut arahan pemerintah tuh. Itu namanya red zone tuh. Pokoknya jangan bawa tuh gara-gara semuanya itu kok lah kena corona lo kan. Menghindari lebih baik. Tapi kok enggak dorong. Kampung oke-oke nih, pasar masih berdesa-desa, masih rapi. Ke Indomaret beraninya. Ke minimarket berani, ke mallnya berani, berdesa-desa di mall tuh. Ke pasarnya berani, antri di pasar tuh membeli daging di pasar. Ke Mas Haji berani. Ke Cik Gus Miftah tadi statusnya tuh. Gajah di mall, di pasar kelihatan. Tidak nampak. Tidak nampak. Virus dalam masjid kelihatan. Mana lah. Suara Ustaz agak putih-putih, ada yang mengomentari, Ustaz. Iya, ada nama ada Nur. Lanjutkan. Ada nak? Ada yang dibahas dengan siap-siap buku poso. Oh ya, alhamdulillah, Ustaz. Sebelumnya terima kasih, Ustaz, atas obrolan sore ko. Banyak hal yang bisa dia dipetik sore ko. Misalnya bagaimana pentingnya awak mengusahakan atas iman supaya karena iman itu adalah kunci awak di dunia itu, Ustaz. Dengan perbanyak berzikir, dan bagaimana awak menanamkan di hati kau Allah itu kuasa, makhluk tak kuasa. Allah yang menciptakan, selain Allah diciptakan. Allah yang memelihara, selain Allah dipelihara. Allah memberi rezeki, dan yang selain Allah diberi rezeki. Nah, bagaimana pentingnya adab atas ilmu, karena bagaimana kita memuliakan ulama saat ini, karena hal-hal yang seperti adab itu udah sangat jauh, udah jarang wak sobok gini saat dalam berilmu.
kalau berdakwah ikutlah dengan cara Nabi, mendatangi umat, membesarkan nama Allah, tidak meminta upah. Alhamdulillah Ustaz. Dan doakanlah hidayah kepada saudara-saudara kita gitu. Beberapa hal yang bisa takut sore Ustaz banyak Ustaz. Awang Sabah, sebentar Pak. Sebelum itu ya Pak, ya Obe kesimpulan ya. Iya Ustaz. Ada Awang Sabah, ada Pak Lurang, macam-macam orang-orang hebat menonton apa. Awang Sabah lo istimewa was. Awang Sabah lo pendekar cilik Minang. Allah Akbar. Sabah ada penyamanya banyak masalah di Sabah. Jadi mau dengar lah, dengar lelo teman-teman. Ada di kampung. Dulu lelo ya, aku penutupan orang. Bertanya awang gitu. Saya ada berita ada awang. Saya beli itu. Jadi gini, sahabat sekalian, yakin sempurna bahwasanya Allah Ta'ala telah meletakkan kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan manusia dunia akhirat hanya dalam mentaati Allah. Siapa yang taat kepada Allah dia pasti bahagia, siapa yang tidak taat kepada Allah dia pasti sengsara. Itu yang pertama, keyakinan yang kita dapat. Kemudian yang pertama yang harus kita perbaiki apa? Iman kita. Kemudian amal kita. Amal di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dimulai dari sholat. Perbaiki sholat kita, tambah ilmu, berbanyak guru, banyak zikir. Kemudian apa lagi harus kita perbaiki akhlak kita. Jangan sampai akhlak kita ini menjadi akhlak su'ul, jadi jelek akhlak kita. Jadi seperti akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suka membalas kejahatan dengan kebaikan. Kalaupun kita belum mampu membalas kejahatan dengan kebaikan, minimal balaslah kebaikan orang dengan kebaikan. Jangan sampai kita menjadi orang jahat, membalas kebaikan dengan kejahatan. Jangan. Air susu jangan sampai dibalas air tuba. Jadi orang baik itu ciri-cirinya ada. Dia suka membicarakan kebaikan orang-orang yang jahat sama dia. Orang-orang jahat siapa? Orang yang suka membicarakan keburukan orang yang baik sama dia. Maka kalau sifat ini udah ada di hati kita, bahaya kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang jelek. Orang yang baik, tawadu, dia rendahkan dirinya serendah-rendahnya diletakkan di bawah rumput. Rumpuikan di bawah tuh leh. Diletakkan di bawah rumput. Kemudian dia tawadu, dia katakan setiap hari sebaik-baik saya, lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Kemudian ikhlas dalam setiap amal, jangan sampai kita ada mengharapkan pujian dari makhluk. Ciri-ciri orang ikhlas itu apa? Dipuji gak senang hati, dibully gak sakit hati. Santai saja. Agak orang mati lah. Tanganlah dua muncung orang miliaran banyak. Bawa menutupi muncung orang. Bagaimana kita menutup mulut orang? Tutup telinga saja. Tutup telinga saja. Subhanallah. Kemudian yang terakhir, banyak-banyak lagi yang mati. Banyak-banyak yang mati. Karena di dunia nggak ada yang pasti kecuali yang namanya kematian. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat yang meninggal. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, tak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Makanya kalau mau bertobat tuh sekarang juga, jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikafani. Ingat, kain kafan tak berkantong. Apa yang kita bawa? Iman dan amal soleh. Baik orang awak yang dirantau dan di kampung, sebelum awak pulang, waktu itu awak ke lagu lo. Boleh? Boleh Ustaz, gitar. Masya Allah, Waalaikumsalam. Mana gitarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Rafida Ibrahim, Masya Allah. Tahu muas. Kita hibur dulu orang kampung kita. Ada request lagu nggak? DSS yang baru Ustaz. DSS yang baru? Atau ada yang request dari tadi banyak yang minta Ustaz bersolawat. Dia Ustaz apa? Solawat Ustaz Dery. Oh ya, sebentar. Anak ganti handphone ya. Jangan bubar dulu, ganti handphone sebentar. Ini udah tinggal 5% soalnya. Oke, siap Ustaz, ditunggu Ustaz. Alhamdulillah. Untuk sementara kita tunggu sebentar. Ustaz dari ganti handphone karena baterainya lagi lowbat.
Bang Dery asli Solo. Iya, kalau nggak salah emang asli Solo. Ya lagu A. Ada banyak yang minta salawat, Sat. Selawat. Nah, Berabad-abad jauh dari begitu tebal rasa rinduku. Semoga kelak ku bisa bertemu denganmu ya Rasulullah. Rasa bangga menjadi umatmu, teruskan semua dakwah-dakwahmu. Selawat dan beserta salamku untukmu ya Rasulullah. Siang-siang mencoba merayu, mengajak semua manusia bicara dari hati ke hati. Mari kita